Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomagin chapter 273, dimana di sini MC-nya udah terseret oleh bukan udah ya, mungkin lagi terseret sama ombak atau air yang muncul tiba-tiba di dalam gua gara-gara pertempuran dia melawan si anak buah dari Sigblad itu sendiri ya. Di sini dia udah ngedapetin chord sebenarnya, chord naga turtle itu, dan ketika dia mau naik ke atas dia malah kena ya. Dan meskipun dia bisa terbang pun nggak bisa gitu melewati air yang udah masuk. Ternyata kelemahan seluruh kultivasi ya atau murim kekuatannya tetap aja kalah ya sama bencana alam ya guys. Sama masih tetap manusia ternyata. Kira si MC MC nggak akan terpengaruh sama bencana alam, tapi buktinya sama bencana alam pun dia kena ya. Berarti belum terlalu kuat nih. Karena kalau di donga lain juga sama ya. Enggak deh, di Swalestar juga sama. Di Swalestar aja kalau planet yang hancur dia harus keluar dulu dari planet baru dia selamat. Tapi kalau dia di dalam planet meledak ya dia juga ikut mati, masuk kuat apapun dia. Nah sama nih sebenarnya sih ya, emang susah ya kalau ngelawan bencana alam itu sendiri. Nah, buktinya si MC ini udah ngerahin segala kekuatannya untuk terbang, tetap keseret. Di sini pun oksigennya udah habis gitu, dalam artian dia udah di dalam air beneran, jadi dibantu sama si Nanomagin ya, si Nano itu ya, untuk ngasih oksigen, tapi tetap oksigen terus berkurang. Ya, dia terseret. Di sini bakalan terseret langsung atau enggaknya kita lihat, siapa tahu muncul ada yang nyelamatin dia. Biasanya gitu ya kalau dalam cerita, ada aja yang nolongin dia, entah itu dari teman-temannya atau yang lain. Tapi karena ini berada di dalam gua, kayaknya agak sulit untuk teman-teman yang ngebantu ya. Apalagi teman-temannya nggak bisa terbang, nggak ada yang bisa terbang guys. Ya kemungkinan si MC sendiri yang bakalan ngandelin kekuatannya sendiri. Di sini kayaknya teman-temannya juga udah pada keluar ya. Susah juga nyelamatinnya juga. Cari teman-temannya tuh bisa terbang juga. Nah masalahnya kan dia nggak bisa terbang juga. Di sini kemungkinan sih ada dua sih, antara dia keseret terus ya, dan nanti muncul di sebuah danau, atau mungkin bisa jadi si MC ini keluarin kekuatannya lagi sehingga dia selamat. Nah dia ini juga udah megang atau mungkin dibalik. Bisa jadi ya pas dia lagi diseret kayak gitu, dia tiba-tiba dia menyerap ya chord dari naga turtle ini, yang tadi kan dia habis ya, kekuatannya udah melemah. Nah walaupun udah nggak bisa bantu lagi. Nah kemungkinan sih dia mau nggak mau harus nyerap si dragon turtle untuk nambah energi ya. Kayak si musuhnya aja bisa terbang tuh kalian sendiri, gara-gara nyerap sebagian doang ya, sebagian listriknya, sehingga dia punya kekuatan baru. Dan kekuatan itu bisa ngebuat dia terbang sama kayak MC. Nah kemungkinan sih begitu guys. Dan seharusnya kalau MC udah bisa kemarin sih kalau gue chapternya tuh ya, dia dia menyerap kekuatan dari si lawan itu ya, sisa-sisanya. Nah kenapa nggak dikeluarin ya? Harusnya sih bisa ya, MC bisa ngeluarin kekuatannya karena udah dirapatnya, energinya udah keisi. Gue juga nggak tahu, itu nggak dijelasin ya. Meskipun itu nggak berhasil ya kan, ya paling nggak dia masih punya chord. Ini chord itu bisa dia serap dan bisa dia terbang lah kayak kekuatannya. Nah, tapi kita nggak tahu nih nanti di chapter ini bakalan seperti apa. Nah untuk hal ini ya kemungkinan bakalan lolos dan bakal ketemu teman-temannya, dan di situ mungkin entah itu dia udah nyerap atau enggak. Yang pastinya nanti di kerajaan utara akan dilangsungkan naik tahta yang anaknya si raja itu ya, karena kan dia juga udah bikin aliansi itu ya sama si MC. Mau nggak mau langsung nggak langsung sebenarnya si bocah itu hampir sama kayak bonekanya MC guys kan persyaratan dia ngebantu itu ya dia harus ngebentuk aliansi sama sekte demonik. Menurutku kayak gitu.
kayak si sekte kerajaan utara ini atau kan utara ini, menurut gue kayak mungkin secara tidak langsung bonekanya MC yang bisa dikendalin, apalagi yang naik tata ini tuan mudanya ini nggak terlalu pintar, kuat aja enggak ya, nggak kuat juga ya, kemungkinan bakal ngandelin sekte demonik terus ya. Itu sih bakal bagus buat sekte demonik, meskipun kerajaannya kayaknya hancur beberapa gedung yang separuh, apalagi udah isi air. Nah, untuk sekte demonik sendiri, Sigblade sendiri ini pasti bakalan datang sih, bakalan kesel yang ternyata anak buahnya banyak yang dibunuh atau dibantai sama dia, nggak ada yang balik satupun malah di sini ya, nggak ngasih informasi ya. Meskipun kita lihat waktu di chapter berapa Sigblade ini punya beberapa bawahan kesayangannya sendiri ya, kayaknya dia nggak peduli juga deh kalau si anak buahnya dia yang lain tuh dibunuh ya, karena kan dia emang banyak banget gue lihat tadi ya. Apalagi dia juga belum tahu nih ya, ternyata di sini anak si ketua Sigblade ini kalau dari dengar bawahannya belum tahu kekuatan aslinya MC ini. Dia nggak tahu kalau si MC udah berkembang segitu tingginya. Mungkin dia nggak tahu ya kalau ternyata MC yang dapetin nano. Ya dia juga nggak tahu kalau ada nano yang ke masa lalu. Mungkin kalau dia tahu juga dia pergi ke masa depan buat nyariin chip atau nano untuk ditempel ke tubuh dia ya. Kemungkinan sih dia juga udah punya juga nano ya, karena nano ini banyak versi. Waktu itu dijelasin kan sama cucunya si MC ini ya, termasuk keturunan lah ya, meskipun udah jauh. Kan si nano ini ada berapa versi. Nah, si nano yang versi terbaru ini tuh punyanya si MC ya, sekte demonik, ketua sekte demonik. Nah, kemungkinan yang ada di Sigblade itu nano versi lama, cuma kita nggak tahu nano versi lama seperti apa, kan belum pernah keluar juga. Sigblade tuh belum pernah dikasih, kita belum bisa ngelihat 100% karena sering ditampilin pun ya cuman kayak ngomong sebentar doang, komoknya tertutup dan lain-lain. Nah, siapa tahu nanti setelah ini baru mulai pertarungan antara Sigblade dan MC, entah itu di kerajaan utara atau mungkin di sekte demonik ya, diserang langsung sama si siapa. Tapi kalau jarang langsung ya nggak mungkin ya, mungkin ini ketemu di luar. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian mau belajar desain atau memasukkan uang dari rumah dengan bisa jadi YouTuber atau desain jual-jual ilustrasi ya kan, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua, nanti gua masuk ke grup gratis ya. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.